Shalom, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kristus, Kepala Gereja, telah memanggil, menyelamatkan, dan mempersekutukan kita menjadi satu keluarga besar Gereja Toraja Mamasa dalam kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Untuk datang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, memuji dan memuliakan namanya dengan jati diri dan budaya kita yang telah diselamatkan oleh Kristus. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Mari bersama kita berdiri dan kita memuliakan nama Tuhan dari bernyanyi nyanyian Kidung Baru nomor 3, bait pertama dan bait yang ketiga, Terpujilah Allah. Kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kepada kita dalam jam ibadah saat ini kiranya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing, saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya, masuklah, marilah kita sujud, menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mazmur 96 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Amin. Kita sambut dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian NKB 5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Seluruh dunia hai nyanyikanlah.
pembacaan hukum Tuhan, marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan yang akan saya bacakan dari dalam kitab Roma pasal 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10 yang berbunyi sebagai berikut. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Kita sambut dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian NKB 217 ayat 1 dan ayat 2. Semua yang tercipta. Sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita sambut dengan puji dan muliakan nama Tuhan dari dalam nyanyian NKB 162 ayat 1 dan ayat yang ketiga, meskipun di dalam lembah. Dan terasing jiwaku
Berita anugerah pengampunan. Jemaat yang terkasih, setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya sebagaimana yang tertulis di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Kita aminkan berita pengampunan ini dengan menyanyikan nyanyian NKB 166 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hai jiwa yang penuh sesal. Hai jiwa yang penuh sesal, mengapa engkau berkeluh? Sebuah rumah yang kekal telah menanti datangmu. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, tenang, teguhkan hatimu. Meski berat tanggunganmu, kendati jalanmu terjal, arahkanlah pandanganmu ke rumah Bapa yang kekal. Tenang dan teguhkan hatimu, tenang dan teguhkan hatimu, tenang, tenang, teguhkan hatimu. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, untuk pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memohon bimbingan dan pencerahan Roh Kudus Tuhan atas firman kebenaran dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu oleh karena penyertaan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang kami boleh alami dan rasakan di dalam sepanjang kehidupan kami. Utamanya seminggu yang telah lewat, Tuhan telah boleh berkenan memberkati kehidupan kami dengan berbagai aktivitas yang telah kami lakukan dan kerjakan untuk kehidupan kami masing-masing. Lalu pada hari ini, hari yang Tuhan kuduskan, semua bentuk pekerjaan dan kegiatan kami tinggalkan, lalu dipersekutukan bersama-sama dalam memuji memuliakan nama Tuhan, bersama-sama dengan semua umat mempercayai di seluruh muka bumi yang pada hari ini beribadah di gereja dan jemaat mereka masing-masing. Secara khusus ya Tuhan, dalam persekutuan jemaat Hosana PK Bata, dalam ibadah ini kami juga melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya menjadi berkat buat kami semua. Siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik, dapat menerima firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
Ibadah kita pada saat ini akan dilayani oleh firman Tuhan yang saya telah persiapkan dari pembacaan Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari sidang jemaat Tuhan kita melihat Alkitab kita dan saya bacakan di tengah-tengah persekutuan ibadah kita pada saat ini. Musa di Gunung Sinai. Demikian judul perikop pembacaan Alkitab ini yang ditulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua, abdinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkaranya, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemudian Tuhan diam di atas gunung Sinai dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu. Lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Amin, firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang maupun malam. Haleluya. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dari seluruh pembacaan kita tadi, Kitab Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat 18 yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama, kita akan renungkan dengan judul Allah meneguhkan umatnya. Allah meneguhkan umatnya. Demikian judul renungan ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata meneguhkan memiliki arti, yaitu menguatkan atau memperkuat atau membuat menjadi teguh. Pada prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, setiap pemakaian kata meneguhkan, contoh peneguhan janji sidi, peneguhan janji pernikahan, dan peneguhan janji panggilan pelayanan. Benar-benar terasa sebagai kondisi yang naik level atau naik tingkat. Dari kondisi awal sebelum diteguhkan.
Namun kata meneguhkan bisa juga memiliki dua kondisi. Pertama, meneguhkan dari kondisi yang tadinya tidak menjadi teguh. Dan yang kedua, pernah dalam kondisi yang teguh, tetapi kemudian dikuatkan kembali atau meneguhkan. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Bagaimana Allah meneguhkan umatnya? Apakah Allah berhadapan langsung atau secara terang-terangan memberikan tahapan yang jelas supaya umatnya menjadi teguh? Kalau kita menelusuri bacaan kita dalam Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18, pembacaan kita tadi yang berbicara tentang Musa ketika dipanggil Tuhan ke Gunung Sinai. Tujuannya adalah untuk memberikan 2 loh batu yang berisi hukum dan perintah, atau yang biasa disebut 10 hukum Tuhan. Secara jelas tujuan dari 2 loh batu itu adalah untuk mengajar bangsa Israel, mengajari tentang kehendak Allah yang adalah bentuk peneguhan yang cukup nyata. Jikalau kita melihat cara Allah yang tidak hanya sekali memanggil Musa untuk membimbing dan mengajar umatnya. Jadi Allah memanggil Musa tidak hanya sekali saja, tetapi berkali-kali Musa dipanggil oleh Allah untuk membimbing dan mengajar umatnya, umat Allah. Itu adalah bentuk dari kasih Allah kepada umatnya. Allah memperhatikan setiap aspek, mulai dari ketentuan-ketentuan dalam ibadah dan dalam hal-hal yang berkaitan dengan membangun relasi umat dengan Allahnya. Kita bisa lihat di dalam pasal-pasal selanjutnya sesudah pasal 24 ini. Cara peneguhan yang sama seperti dalam Keluaran pasal 24 ini, di sana terlihat sangat jelas juga di dalam Mazmur pasal 2. Yang keseluruhan Mazmur pasal 2 ini berisi tentang suatu ungkapan seorang raja yang diurapi oleh Tuhan. Suatu pengakuan dan kepercayaan kepada Tuhan akan tanggung jawabnya sebagai seorang raja bagi bangsanya. Bapak Ibu sekalian jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Selanjutnya lagi, melalui surat 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21, di sana jemaat Tuhan diajarkan bahwasanya cara Tuhan meneguhkan umatnya adalah dengan cara bersaksi. Jemaat Tuhan, saya kira kita tahu bersaksi itu adalah salah satu dari tugas panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani, atau tugas panggilan orang-orang percaya. Tugas saya dan saudara-saudara juga. Nah, kesaksian yang ditunjukkan Petrus dalam ayat ini berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Petrus sendiri. Hal tersebut adalah fakta yang luar biasa dari seorang Petrus yang pernah merasa minder ketika menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali, dan Petrus mengalami peneguhan
dari Tuhan Yesus ketika di Danau Galilea Yesus menanyakan sebanyak 3 kali juga kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kita tahu bahwa Petrus akhirnya menjadi rasul yang luar biasa ketika menerima Roh Kudus dan bahkan kematiannya disalib terbalik. Dua Petrus pasal 1 ayat yang ke-19a. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Di dalam Injil yang dituliskan oleh Matius, kita melihat kembali bagaimana ternyata Petrus juga ikut serta menyaksikan Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Injil Matius pasal yang ke-17. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Dari keempat bacaan ini, yaitu Keluaran pasal 24 ayat 12 sampai dengan ayat 18, dan Mazmur pasal 2, serta 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat 21, juga dalam Injil Matius pasal 17, walaupun keempat bacaan ini tidak dimasukkan dalam perikop pembacaan ini, tetapi kita sudah mengikuti uraiannya dan jemaat dapat membaca kembali ayat-ayat tersebut. Dari keempat pembacaan ini, umat Tuhan dibawa kepada pemahaman bahwa Allah tidak pernah melepaskan perhatiannya dari umatnya. Walaupun umatnya itu kadang-kadang membelakangi Tuhan, kadang-kadang tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan Allah tidak pernah melepaskan perhatiannya dari umatnya itu. Nah, Petrus pada saat sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan akan disalibkan, dia berada bersama dengan Tuhan Yesus ketika tampak Musa dan Elia. Matius pasal 17 ayat yang ketiga. Dan pada saat itu Petrus menunjukkan sikapnya yang sangat aktif dan mendengar langsung suara dari dalam awan. Matius pasal 17 ayat yang kelima. Inilah anak yang kukasihinya, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lantas, kenapa Petrus berubah 180 derajat pada malam Tuhan Yesus ditangkap? Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Karena Petrus juga manusia yang normal sehingga ketakutannya mampu menutup dan menguasai imannya yang besar itu. Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus. Sebagai umat kekasih Tuhan, adalah hal yang mudah, yang tidak mudah untuk bertahan dan konsisten pada iman serta komitmen kita. Kenyataannya banyak umat Tuhan yang begitu mudahnya bimbang dan ragu dalam menjalani iman percayanya kepada Yesus Kristus, dan tidak sedikit juga yang meninggalkan Tuhan Yesus dan mencari Tuhan yang lain. Namun Tuhan tidak akan pernah absen untuk senantiasa meneguhkan kita, baik itu melalui kesaksian-kesaksian dari saudara-saudara seiman, begitu juga dari pengalaman rohani kita bersama dengan Tuhan.
memang tidak ada parameter atau tidak ada tolak ukur yang kasat mata yang kelihatan ketika kita membuktikan seseorang itu sudah diteguhkan oleh Tuhan atau tidak. Tetapi kondisi itu akan terlihat dari perbuatan, terlihat dari sikap dan sifatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin, firman Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, marilah kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 183 ayat 1 dan ayat yang kedua, mari sebarkan Injil. Sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat Ilahi dalam Yesus diberi. Marilah kita sama-sama berdiri. Kita akan mengucapkan dan mengaminkan pengakuan iman kita yang berdasarkan pada pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Mari kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman. Allah dari Allah, terang dari terang. Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan yang menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan.
yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan daging dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus yang Esa, di kesempatan kali ini izinkan kami mengucap syukur kepadamu atas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai dengan detik ini. Kami juga bersyukur kami beroleh kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam ibadah ini, memuji memuliakan nama Tuhan. Ibadah yang diselenggarakan di rumah kami masing-masing oleh karena wabah virus corona yang masih melanda dunia dan umat manusia sampai sekarang ini. Tetapi tidak mengurangi semangat dan sukacita kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami syukuri berkat-berkat-Mu itu dengan nyanyian puji-pujian dan firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama, yang telah menguatkan iman kami. Bapa yang Maha Kuasa di sorga, melalui doa syafaat ini kami membawa akan saudara-saudara kami yang dalam pergumulan karena sakit dan dalam proses pemulihan. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Yang karena pergumulan hidup, Tuhan teguhkan iman percayanya sehingga tetap mengandalkan Tuhan untuk dapat menyaksikan, untuk dapat menyelesaikan pergumulan yang sedang dihadapi. Yang bersuka cita Tuhan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang bersyukur karena berhasil dalam usaha atau pekerjaan dan cita-cita, yang naik pangkat, yang berulang tahun dan ulang tahun pernikahan. Bahkan jemaat yang bersyukur dengan memberikan persembahan dan persembahan persepuluhan untuk menunjang pelayanan. Tuhan sempurnakan syukur dan sukacita mereka. Berkati setiap bentuk usaha dan pekerjaan mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan rumah-rumah tangga jemaat-Mu. Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, majelis gereja, pendeta, penatua dan diaken, bahkan semua organisasi kategorial dalam jemaat-Mu, panitia hari raya gerejawi dan panitia pembangunan gereja, tata usaha dan koster. Tuhan memberkati dalam mereka menata pelayanan dalam jemaat-Mu. Ya Tuhan, kami membawa juga dalam doa syafaat ini para lansia, janda, duda, dan anak-anak yatim piatu, orang-orang yang hidup dalam lembaga-lembaga pemasyarakatan. Tuhan, Engkau yang menyatakan kemurahan dan kasih-Mu melalui pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa di sorga, kami juga mendoakan akan anak-anak kami yang kini sudah memasuki tahun ajaran baru di berbagai jenjang pendidikan mereka masing-masing. Meskipun mereka belajar dari rumah selama pandemi COVID-19, Tuhan berkati dan memberikan fasilitas kebutuhan sekolah masing-masing untuk masa depan dan cita-cita anak-anak kami. Demikian juga yang mencari pekerjaan, Tuhan juga berikan Tuhan memberkati setiap usaha mereka untuk mendapatkan pekerjaan.
Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, kami mendoakan kegiatan-kegiatan pelayanan dalam jemaat-Mu, Jemaat Hosana PK Bata, ibadah hari Minggu di rumah-rumah, ibadah online, bahkan semua tim pelayanan ibadah online jemaat yang sudah berupaya sedemikian rupa sehingga ibadah ini dapat berjalan. Tuhan memberkati pelayanan anak-anak-Mu ini, bahkan fasilitas yang dipergunakan untuk ibadah online ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati tugas dan pekerjaan kami masing-masing, baik sebagai pegawai negeri, TNI, Polri, wira swasta, petani, sopir, buruh, tukang, dan sebagainya, agar berkat-Mu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan dunia dan umat manusia yang dilanda oleh pandemi COVID-19 yang semakin meningkat penyebarannya, bahkan sudah memakan banyak korban yang meninggal dan juga berdampak pada perekonomian, sosial, dan budaya, dan banyak orang yang kehilangan lapangan kerja. Aktivitas sehari-hari terbatas, bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Semoga dengan pertolongan Tuhan, COVID-19 segera menghilang dari muka bumi ini dan semuanya kembali normal, dan kegiatan-kegiatan ibadah hari Minggu dan pertemuan-pertemuan gerejawi kembali dilaksanakan di gereja. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya kembali berjalan dengan normal. Ya Tuhan, kami mendoakan pemerintah kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air, pimpinan-pimpinan gereja, tim COVID-19, petugas kesehatan, para dokter, perawat, aparat terkait, TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan, serta lembaga-lembaga sosial yang mengabdikan diri mereka selama masa pandemi COVID-19. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati dalam tugas dan pelayanan mereka. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa di sorga, kami mendoakan kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Ini doa syukur kami ya Tuhan. Ampunilah kiranya salah dan dosa kami. Kami bawa dan mohon semuanya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Doa Bapa kami sama seperti yang akan kami ucapkan bersama-sama, demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada akta persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan, mari kita bersama memuji nama Tuhan dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 264, bait pertama dan bait yang kedua, apalah arti ibadahmu. Apalah
sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bersama berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang kami puji, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang empunya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya, kami bersyukur bersujud menyembah kepadamu dengan membawa persembahan syukur kami. Kami mohon Tuhan menerima dan menguduskan bagi pelayanan kasih-Mu, karena kami percaya apa yang kami berikan tidak sia-sia, dan kiranya Tuhan memberkati apa yang masih ada pada kami. Berkatilah kami semua Tuhan di dalam setiap apa yang menjadi pekerjaan kami masing-masing. Kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kami akan menyampaikan warta jemaat. Dalam warta jemaat ini kami akan menyampaikan jadwal kebaktian sepekan minggu ini. Yang pertama, kebaktian rumah tangga untuk Dapel 1 pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ibu Ripka Benduruk Aritanga, alamat Jalan Kartini. Tetapi ibadah ini untuk sementara ditunda. Dan untuk Dapel 2 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Yunus Lebang Salombe Esos dan Ibu Guirati Palulungan. Pelayan yang akan melayani adalah Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH dan pelayan pendamping Ibu Diaken Nyonya Marlina Agustinus. Selanjutnya kebaktian rumah tangga pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 untuk Dapel 1 akan dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Yakobus E. Bira, alamat BTN Marwah di Rea Barat. Pelayan firman Bapak Penatua Pameangan SPD dan pendamping pelayan Nyonya Esther Yohanis Masero. Dan untuk kebaktian di Dapel 2 akan dilaksanakan di rumah keluarga Ibu Farida, alamat Kope Timur. Pelayan Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH dan pendamping pelayan Ibu Diaken Marseni Martinus. Yang ketiga, kebaktian PPR GTM pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 akan dilaksanakan kebaktian PPR GTM di rumah Nyonya Rinta Duyarti Benyamin, alamat BTN Villa Mas Cendrawasih, tetapi untuk sementara ibadah ini ditunda.
pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 akan dilaksanakan di rumah Nyonya Dr. Reski Willy Tobing, alamat Kompleks RSUD Polewali. Pelayan Bapak Pendeta Yonatan Sandangan STH dan pendamping pelayan Ibu Diaken Langi Ponodaud. Demikian warta jemaat, terima kasih perhatian sidang jemaat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Yesus Kristus, marilah kita sama-sama berdiri. Kita nyanyikan nyanyian pengutusan dari dalam nyanyian pelengkap Kidung Jemaat 185 pada ayat 1, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Kita terima berkat Tuhan. Pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan semangat baru untuk selalu memuliakan Tuhan. Dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, mari kita bersama memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 131, bait yang pertama, Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Terima kasih. Kami menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah sangat baik menggunakan masker. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.